Kadara. Alkisah, ada seseorang panglima perang bernama Wa'er tinggal di desa Kramuderu. Ia memiliki seseorang anak lelaki bernama Kadara. Wa'er begitu suka dan bangga pada anak lelakinya itu. Ia mengharapkan, sesudah dewasa Kadara bisa menukar kedudukannya sebagai panglima perang yang tangguh. Oleh karenanya, mulai sejak kecil, Kadara dilatih bela diri dan pengetahuan perang. Pada saat kanak-kanak, kelincahan Kadara sudah melebihi rekan sepantarannya. Dia tumbuh dewasa, begitu tampan dan gagah, dan kepandaiannya juga makin bertambah. Wa'er melihat perubahan anaknya dengan begitu suka. "Saya meyakini anakku akan jadi panglima yang terkenal di suatu hari," tuturnya. Wa'er ingin menguji kepandaian anaknya. Ia menyuruh Kadara berburu ke rimba yang letaknya tak jauh dari desa. "Anakku, hari ini engkau mesti berburu ke rimba yang terdapat di dekat sungai dan danau," kata Wa'er. Kadara begitu suka memperoleh perintah dari ayahnya. Ia selekasnya menyatukan 10 orang rekan dan berencana perburuan itu sepanjang 7 hari. Sesudah persiapan usai, Kadara mengajak ke-10 rekannya itu untuk pergi berburu. Rombongan Kadara pergi ke rimba lewat jalan setapak dan terkadang menembus semak belukar. Setelah tiba di tempat perburuan, mereka beristirahat sebentar sembari mengadakan persiapan. Di tempat perburuan itu nyatanya banyak binatang buruan, hingga mereka sukses menombak sebagian ekor binatang. Mereka berburu berhari-hari. Pada hari awal sampai hari ke-6 tak ada halangan yang bermakna. Pada hari ke-7, beberapa pembantu Kadara terperanjat, lantaran mereka melihat seekor anjing pemburu. Mereka selekasnya melaporkan hal semacam itu pada Kadara. Kadara menangkap firasat ada bahaya yang meneror. "Anjing pemburu itu memberikan sinyal kalau bahaya tengah meneror kita," tuturnya. Kadara memerintahkan ke-6 perwiranya untuk bersiaga penuh, dalam menghadapi musuh yang belum diketahui dari tempat mana arahnya itu. Mereka selekasnya mempersiapkan busur, anak panah, kayu pemukul, dan sebagian alat perang yang lain. "Tetaplah melindungi kewaspadaan lantaran setiap saat musuh bisa menyergap kita," kata Kadara mengingatkan. Saat matahari pagi pancarkan sinarnya, Kadara dan anak buahnya berjemur diri untuk menghangatkan badan. Mendadak terdengar pekikan keras yang menakutkan. Beberapa pembantu Kadara juga ketakutan. Walau demikian, Kadara dan ke-6 perwiranya tenang-tenang saja. Mereka tetaplah siaga. Lalu Kadara selekasnya memerintahkan rombongannya untuk membuat benteng pertahanan. "Kawan-kawan, marilah kita menuju tanah lega berumput rimbun yang ditumbuhi semak belukar. Kita buat benteng pertahanan di sana, hingga kita bisa menangkis serangan musuh dan bisa menghancurkannya." Tanpa ada banyak komentar, perwira-perwira itu selekasnya lari ke tempat yang ditunjuk pemimpin mereka. Mereka selekasnya membuat benteng pertahanan yang kuat. Mendadak nampak 50 orang suku Kuala. Sembari berteriak-teriak, Kadara dan beberapa perwiranya tak dipengaruhi teriakan-teriakan itu. Musuh makin dekat dan situasi makin tegang. Ke-50 musuh itu lari menyerang Kadara dan anak buahnya, dengan tombak dan tongkat pemukul. Kadara memimpin pertempuran itu dengan semangat tinggi. Pertempuran juga makin seru. Mereka sama-sama saling serang untuk menjatuhkan lawan. Kadara memiliki kepandaian mengagumkan dalam berperang. Ia bertempur tanpa memakai perisai, namun memakai parang dan alat pemukul untuk merobohkan lawannya. Kurun waktu singkat, dia sukses merobohkan 20 musuh.
pasukan musuh makin tak mampu menghadai keberanian Kadara dan anak buahnya. Pada akhirnya, musuh yang sejumlah 50 orang itu sisa 5 orang, mereka lari menyelamatkan diri. Karena kesuksesannya menaklukkan musuh, Kadara semakin disegani anak buahnya. Mereka bangga memiliki panglima seperti Kadara, tak henti-hentinya mereka mengeluh-elukan Kadara. Seisi kampung jadi gempar mendengar berita kemenangan Kadara dan anak buahnya. Ayah Kadara begitu terharu mendengar berita itu, tak merasa air matanya berlinang. Saya bangga dan suka memiliki anak seperti engkau. Engkau tentu bisa menggantikanku sebagai panglima. Kaulah yang layak menggantikanku, bisik War sembari merangkul anaknya. Malam itu Kadara disambut pesta besar lantaran kemenangannya. Di luar itu, juga diselenggarakan persiapan untuk menyerang suku Kuala, lantaran mereka sudah menyerang Kadara. Esok harinya Kadara yang perkasa itu diberi anugerah berbentuk kalung yang terbuat dari gigi binatang, bulu kasuari yang dirangkai indah, dan diperindah lagi dengan bulu cendrawasih di tengah-tengahnya. Pemberian hadiah itu dikerjakan dalam upacara yang begitu meriah. Kadara juga memperoleh hadiah 12 burung cendrawasih. Mulai sejak itu orang-orang pelajari taktik perang Kadara. Taktik perang dinamakan Kadara Ura. Taktik perang itu mencakup langkah melempar senjata, lari, menyerbu dengan senjata, seni silat jarak dekat dan langkah menahan lemparan kayu. Hingga saat ini, Kadara jadi pahlawan yang dibanggakan orang-orang Kim An di Papua.